Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insyaallah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bukan hanya istri yang bisa memiliki dosa terhadap suami, tapi bisa jadi kebalikannya juga, yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Allah menyuruh suami untuk menyayangi dan melindungi istri, dan istri harus patuh terhadap suami. Namanya dosa pasti akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi suami yang memiliki dosa kepada istrinya sehingga menjadi penyebab keretakan di dalam rumah tangga. Suami dan istri harusnya saling memberi dan menerima, bukan hanya satu pihak yang memberi dan pihak lain tak pernah merasa berkewajiban untuk memberi. Jika saja harus menciptakan dosa di dalam rumah tangga, kenapa harus ada cinta dan kasih sayang pada awal hubungannya dan kemudian begitu yakin untuk melanjutkan pada sebuah jenjang pernikahan? Sahabat beriman, berikut ada 13 macam dosa suami terhadap istri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Suami yang baik adalah dia yang bertanggung jawab terhadap dunia dan akhirat sang istri dengan mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Sebab jika tidak dan kemudian istrinya menyimpang, maka pasti balasannya adalah dosa terhadap suami. Kemudian yang kedua, tidak merasa cemburu. Jika suami merasa cemburu, artinya suami benar-benar mencintai istrinya. Dan jika suami tidak cemburu, bisa jadi suami tidak mencintai istrinya. Kemudian yang ketiga, tidak memberi nafkah. Bagaimana Allah tidak membencinya? Suami memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam perkara nafkah, karena hal itu adalah dasar daripada sebuah hubungan rumah tangga. Kemudian yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk suami. Sekarang memang bukan hanya suami tapi juga banyak istri yang bekerja dengan berbagai macam jenis pekerjaannya. Akan tetapi, jika tanpa izin suami, maka istri akan mendapat dosa. Namun jika pun suami tidak bekerja dan menyuruh istri yang harus melakukan pekerjaan untuk menafkahi suami, maka suami tersebut akan mendapatkan dosa yang besar. Kemudian kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Suami wajib mencintai istri, bukannya malah membenci istri, sebab kedua orang yang menikah itu mustahil jika tidak didasari oleh perasaan cinta. Kemudian keenam, enggan membantu pekerjaan istri. Pekerjaan rumah disebut-sebut identik dengan urusan istri saja, padahal kita tahu bahwa sosok teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajin membantu para istrinya di rumah. Dari sini suami haruslah bisa berkaca bahwa seorang Rasulullah pun membantu para istrinya. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa? Artinya, suami juga memiliki kewajiban untuk membantu istri dalam melaksanakan tugasnya di dalam rumah. Apalagi kepada istri yang rela bekerja untuk membantu suaminya mencari nafkah, guna bersama-sama memenuhi kesejahteraan di dalam rumah tangga mereka. Kemudian yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Aib orang lain pun
wajib bagi kita untuk menutupinya, sebab jika tidak maka balasannya adalah dosa. Apalagi aib istri sendiri yang mesti benar-benar kita tutupi. Kemudian kedelapan, poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam memang tidak melarang poligami, namun dalam berpoligami itu pasti ada syaratnya. Salah satu syarat utama adalah tidak menyakiti hati istri pertama. Kemudian kesembilan, menyakiti secara fisik. Ini adalah sebuah perkara yang banyak terdapat di dalam biduk rumah tangga saat ini, yakni suami melakukan KDRT terhadap istrinya. Tak ada alasan Allah benar-benar benci dengan suami yang seperti ini. Kemudian ke-10, bersikap buruk kepada istri, sebaliknya ia baik kepada orang lain. Ini namanya suami yang tidak baik, yang menganggap istrinya tidak lebih baik dari orang lain, yakni orang yang bukan menjadi tanggung jawab dunia akhiratnya. Kemudian ke-11, merendahkan kedudukan istri. Harusnya istri adalah orang yang paling mulia untuk suaminya, yang paling dianjurkan oleh Allah untuk dijaga dan disayangi. Istri adalah pendamping sang suami, yang kemudian sangat tak layak jika suami kemudian merendahkan kedudukan istri yang telah ikhlas menjadi ibu dan merawat seisi rumah beserta anak-anaknya. Kemudian yang ke-12, terburu-buru menalak istri. Allah membenci perceraian, akan tetapi apabila sudah berkali-kali berupaya untuk saling memaafkan dan kembali membina rumah tangga, namun tak ada hasil yang baik juga, maka tidak mengapa proses cerai dijalankan. Akan tetapi, menalak istri itu ada aturannya juga, bukan hanya terburu-buru menalak istri dengan alasan apapun itu. Kemudian yang terakhir, tidak setia kepada istri. Tidak setia artinya tidak hanya menyukai dan mencintai istri, namun bisa jadi ia memiliki wanita lain di luar rumah. Dalam hal ini, memang bukan hanya dibenci oleh kita sesama manusia, namun juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 13 macam dosa suami kepada istri yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.